Halo kawan-kawan semua, selamat datang di Rumah Jurnal, sebuah channel yang membahas tentang bagaimana cara menulis artikel jurnal dan tugas akhir kuliah. Dalam sejumlah video sebelumnya, kita sudah pernah menyebut tentang novelty. Kita sudah pernah membahas tentang betapa pentingnya novelty dalam sebuah penelitian. Dalam video kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang masalah novelty. Kita akan membahas tentang apa itu novelty, mengapa novelty itu penting dalam sebuah penelitian, dan bagaimana caranya agar penelitian kita itu memiliki novelty. Itu yang akan kita bahas dalam video kali ini. Oke kawan-kawan, mari kita mulai. Kita akan lihat dulu tentang masalah apa itu novelty. Nah, kawan-kawan semua, novelty itu bisa didefinisikan sebagai satu atau beberapa elemen yang mengandung unsur kebaruan dalam sebuah penelitian. Kebaruan tersebut bisa jadi kebaruan dalam bidang metodologi atau kebaruan dalam bidang observasi, tapi kebaruan yang mengarah kepada adanya penemuan pengetahuan baru. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa dalam sebuah penelitian barulah dia dikatakan memiliki novelty kalau penelitian tersebut memiliki unsur kebaruan. Nah, kita lihat pengertian yang lain. Novelty itu identik dengan keunikan dalam sebuah penelitian. Unik artinya sesuatu itu baru dan menarik, artinya mengundang daya ketertarikan dari peneliti-peneliti lainnya. Misalnya di sini disebutkan ada unsur kebaruan dalam hal metodologi atau ada unsur kebaruan dalam hal rancangan penelitian, tapi kebaruan yang seperti tadi dapat mengarah kepada adanya pengetahuan baru atau menambahkan sesuatu yang baru untuk pengetahuan yang sudah ada. Artinya sudah ada hasil penelitian dari para peneliti sebelumnya, lalu kita buatlah penelitian kita yang baru, dan penelitian ini menghasilkan pengetahuan baru untuk menambah pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada. Jadi intinya novelty itu mengarah kepada sebuah karakteristik yang mengusung unsur baru atau original, asli. Jadi dikatakan original itu kalau apa yang kita lakukan itu bukan jiplakan. Kalau bukan jiplakan berarti pasti baru, tetapi sesuatu yang baru itu harus menarik sehingga dapat mengundang daya tarik dari para peneliti-peneliti yang lain. Jadi dari sejumlah definisi yang kita sampaikan tadi, barangkali kita bisa mencatat bahwa novelty itu identik dengan sesuatu yang baru dalam penelitian kita atau sesuatu yang original, yang asli, seperti kita sampaikan tadi. Asli artinya bukan menciplak sesuatu yang sudah ada. Kemudian sesuatu yang unik, artinya yang bisa dikatakan belum ada sebelumnya. Sesuatu yang berbeda, artinya tidak sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Sesuatu yang tidak biasa tetapi menarik, mengundang daya tarik dari para peneliti-peneliti yang lain. Kira-kira gambaran novelty seperti itu. Jadi intinya novelty itu merujuk kepada sesuatu yang baru dan original. Kawan-kawan semua, kita bahas sedikit tentang masalah bagaimana cara mengukur bahwa sesuatu itu baru. Nah, di sini disebutkan bahwa cara terbaik, cara paling ideal untuk mengukur novelty, mengukur bahwa sesuatu itu baru atau tidak adalah dengan membandingkan produk kita dengan seluruh produk manusia yang pernah ada sepanjang sejarah. Membandingkan produk kita atau karya kita dengan seluruh penemuan manusia yang ada sepanjang sejarah. Ini memang cara ideal, tetapi sebenarnya cara ini terlalu sulit untuk dilakukan, karena membandingkan seluruh penemuan manusia sepanjang sejarah itu bukanlah sesuatu yang mudah
walau harus diakui ini adalah cara ideal. Maka ditawarkanlah cara lain, misalnya kalau penelitian Anda sudah mengisi sejumlah celah penelitian yang kosong, maka itu dikatakan sebagai sebuah penelitian yang baru. Jadi ada research gap, jadi ada celah penelitian yang kosong, artinya ada celah penelitian yang belum pernah diisi, belum pernah diteliti oleh orang lain, dan penelitian kita mencoba untuk mengisi celah kosong tersebut, maka itu dikatakan sebagai sebuah penelitian yang baru. Artinya ada sesuatu yang belum pernah dikerjakan oleh orang lain dan kita mencoba untuk melakukan sesuatu itu dikatakan sebagai sesuatu yang baru. Kemudian ada juga yang menyatakan ukuran lain bahwa meneliti itu adalah melakukan sesuatu yang kita belum tahu. Jadi peneliti itu melakukan sesuatu yang dia belum tahu. Maka setelah kita melakukan penelitian dan hasil penelitian itu kita publikasi, lalu ada orang lain, misalnya teman sejawat atau peneliti lain, orang-orang akademik yang mereka mendapatkan pengetahuan baru atau sesuatu yang baru dari penelitian kita. Nah, kalau mereka ini mendapatkan sesuatu yang baru dari penelitian kita, maka itu dikatakan sebagai penelitian kita itu original dan memiliki novelty. Artinya ada sesuatu yang baru yang mereka dapatkan dari penelitian kita, di mana sebelum penelitian kita ini kita lakukan, mereka tidak mendapatkan sesuatu yang baru itu. Jadi penelitian kita memiliki novelty karena mengandung unsur kebaruan. Kira-kira seperti itu cara mengukurnya. Nah, sekarang kita lihat mengapa novelty. Mengapa dalam penelitian itu harus ada novelty. Nah, di sini saya mengutip beberapa sumber, misalnya kita lihat dari Taylor and Francis. Nah, kita tahu bahwa Taylor and Francis ini adalah sebuah penerbit, sebuah perusahaan internasional yang menerbitkan buku dan jurnal akademik, dan perusahaan ini sudah berumur sekitar 170 tahun, sudah sangat lama dan sudah sangat berpengalaman. Mereka menerbitkan begitu banyak buku dan jurnal akademik. Nah, dalam menerbitkan buku dan jurnal akademik, mereka melakukan filter, mereka melakukan screening, mereka memeriksa dengan sangat seksama sehingga karya yang mereka keluarkan itu memiliki kualitas yang tinggi. Nah, kita lihat apa yang mereka periksa dari sebuah karya. Dalam hal ini misalnya artikel jurnal. Kita lihat bagaimana proses reviewnya. Nah, di sini disebutkan bahwa proses review yang pertama ada assessment dari editor. Di sini ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh editor dalam hal mereka memeriksa artikel yang kita submit. Misalnya yang akan mereka periksa adalah aim dan scope, kemudian instruction yang mereka siapkan, apakah para penulis mengikuti instruction itu atau tidak, dan seterusnya. Ini proses pertama yang mereka lakukan. Nah, kalau proses ini lulus, kalau proses ini selesai, maka akan berlanjut ke proses kedua. Nah, di sini yang akan melakukan pemeriksaan adalah para reviewer. Dan kita lihat di sini apa hal yang akan diperiksa oleh para reviewer. Yang pertama bisa kita lihat di sini, hal pertama yang akan diperiksa oleh seorang reviewer adalah your work is original or new. Jadi yang akan diperiksa oleh reviewer adalah apakah manuskrip yang kita submit itu original atau baru atau tidak. Jadi ini hal pertama yang akan diperiksa. Jadi bisa kita bayangkan sebuah penerbit yang sudah sangat berpengalaman, mereka menjadikan original atau new sebagai salah satu kriteria yang mereka tentukan dalam memutuskan apakah sebuah manuskrip itu layak diterima atau tidak. Jadi oleh karena itulah maka novelty itu menjadi sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat urgen dalam sebuah penelitian. Maka perlu kita penuhi agar manuskrip yang kita submit itu diterima oleh sebuah penerbit. Nah, kita lihat yang lain, misalnya ada jurnal yang lain. Di sini ada jurnal RALS, ini juga sebuah jurnal bagus, jurnal
Key 2. Jadi kita lihat apa yang diperiksa oleh seorang reviewer di jurnal RAS. Nah, ini Journal of Research in Applied Linguistics. Nah, ini pembahasan tentang masalah reviewer. Nah, ini tanggung jawab reviewer, dan kita lihat di sini apa yang akan diperiksa oleh seorang reviewer ketika mereka memeriksa sebuah manuskrip. Yang pertama adalah novelty, dan yang kedua adalah originality. Jadi ini hal-hal penting yang akan mereka periksa dalam sebuah artikel. Maka perlu kita siapkan bagaimana caranya agar manuskrip kita memiliki hal ini, novelty, originality. Nah, kita lihat referensi yang lain. Misalnya ini saya kutip dari jurnal IJLS, ini juga jurnal bagus, jurnal Key 2. Nah, di sini disebutkan sebelum Anda memulai, ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan di sini. Di sini disebutkan bahwa manuskrip yang akan dikirim untuk mengalami proses review adalah, pertama, kriteria pertama adalah memenuhi standar dan guideline dari IJLS. Kemudian yang kedua, ini kita lihat sudah saya beri tanda warna merah. Manuskrip yang akan dikirim untuk melalui proses review adalah manuskrip yang memiliki kontribusi kebaruan dalam hal teori atau metodologi. Artinya ada sesuatu yang baru, apakah itu berhubungan dengan metodologi atau teori. Kalau itu ada, barulah manuskrip tersebut diproses dan dikirim untuk melalui proses review. Kita lihat lagi misalnya, ini juga masih dari jurnal IJLS. Di sini ada guideline untuk para reviewer IJLS. Nah, di sini disebutkan bahwa sebagai reviewer Anda diharuskan untuk menemukan novelty dari sebuah manuskrip yang dikirimkan kepada Anda. Artinya tugas pertama dan utama dari seorang reviewer adalah menemukan dan memastikan apakah sebuah manuskrip tersebut memiliki novelty atau tidak. Kalau tidak, maka kemungkinan besar akan ditolak, seperti yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Tapi kalau memiliki novelty, maka itu adalah nilai yang sangat bagus untuk sebuah manuskrip. Maka penting bagi kita sebagai penulis untuk memastikan bahwa manuskrip kita itu memiliki novelty. Kita lihat lagi, ini juga masih dari jurnal IJLS. Nah, ini saat reviewer sedang melakukan review, maka ada beberapa hal yang akan diperiksa oleh seorang reviewer. Dan kita lihat di sini, hal pertama yang akan diperiksa oleh seorang reviewer adalah originality. Artinya reviewer akan memeriksa apakah manuskrip tersebut original atau tidak. Dan di sini disebutkan, bisa kita lihat, ini adalah kriteria yang sangat penting dan diletakkan pada nomor 1. Jadi di sini disebutkan bahwa sebuah manuskrip hanya bisa diterima kalau pertama memenuhi standar mereka. Kemudian yang kedua juga harus memiliki sesuatu yang baru, apakah dalam hal teori atau dalam hal metodologi. Dan di sini juga disebutkan bahwa sebuah manuskrip hanya bisa diterima kalau manuskrip tersebut menunjukkan sebuah pengembangan yang baru dan penting untuk bidang mereka, misalnya bidang linguistik misalnya. Artinya harus ada sesuatu harus ada pengembangan yang baru dan penting yang ditawarkan oleh manuskrip tersebut, barulah manuskrip itu dapat diterima. Jadi dari sini bisa kita lihat kawan-kawan bahwa novelty itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan selalu dipertimbangkan oleh para reviewer dalam menentukan apakah sebuah manuskrip itu layak diterima atau tidak. Dan umumnya ini menjadi kriteria nomor 1. Itu hal pertama yang akan diperiksa. Maka oleh karena itulah kawan-kawan, penting bagi kita untuk memastikan bahwa novelty itu ada dalam penelitian kita. Nah, kita lihat contoh lain, misalnya ini dari jurnal IJSCL, ini juga jurnal Key 2. Di sini kita lihat proses review. Jadi tujuan daripada proses review adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sebuah artikel dalam hal yang pertama kita lihat originality.
Jadi yang pertama yang akan dilihat oleh seorang reviewer adalah originality. Dan kemudian di sini juga kita lihat lagi ada beberapa hal yang akan diperiksa oleh seorang reviewer, misalnya relevan, soundness, dan seterusnya. Tapi di bawah kita lihat, sini sudah saya garis bawah, dari sekian banyak kriteria yang akan diperiksa oleh seorang reviewer, significant dan originality menjadi faktor utama yang akan dilihat oleh seorang reviewer. Jadi signifikan itu reviewer akan melihat apakah manuskrip yang dikirim tersebut mengundang daya tarik dari peneliti yang lain atau tidak. Dan yang akan dilihat juga originality. Jadi apakah hasil penelitian tersebut baru dan belum pernah diketahui oleh peneliti lain atau tidak. Jadi kawan-kawan, bisa kita lihat bahwa novelty adalah sesuatu yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana cara memastikan bagaimana caranya agar penelitian kita itu memiliki novelty. Nah, ada sejumlah cara yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa penelitian kita itu memiliki novelty atau tidak. Yang pertama, misalnya kita dapat memecahkan masalah baru dengan menggunakan metode lama. Jadi ada sebuah metode lama yang sudah lama digunakan dan kita ingin menggunakan metode lama tersebut untuk memecahkan sebuah masalah baru. Seperti yang baru di sini adalah masalahnya. Apakah metode lama tersebut bisa digunakan untuk memecahkan masalah baru atau tidak? Kita ingin lihat itu. Bisa juga novelty itu diperoleh dengan cara memecahkan masalah lama dengan menggunakan metode baru. Jadi ada sebuah masalah lama misalnya yang belum menemukan solusi yang signifikan dan kita ingin mencoba untuk memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan metode baru. Jadi yang baru di sini adalah metodenya. Kalau kita melakukan ini, maka penelitian kita dianggap memiliki novelty. Kemudian ada cara lain, misalnya memecahkan masalah baru dengan menggunakan metode baru. Jadi di sini dua-duanya baru, masalahnya baru, metodenya juga baru. Kita ingin memecahkan masalah baru dengan menggunakan metode baru. Ini juga dianggap sebuah penelitian yang memiliki novelty. Kemudian yang keempat, penelitian kita misalnya, kita ingin membuktikan sebuah konsep teori dalam implementasi praktis misalnya. Jadi ada sebuah konsep teori misalnya, kita ingin membuktikan apakah konsep teori tersebut dapat diterapkan dalam implementasi praktis atau tidak. Nanti hasil penelitian kita akan menghasilkan sebuah penemuan baru bahwa ternyata konsep ini misalnya dapat diterapkan atau tidak. Jadi nilai kebaruannya di sana. Kemudian yang kelima, bisa juga sebuah penelitian itu menghasilkan novelty dengan cara kita menghasilkan sebuah sistem atau teknik yang berbiaya rendah, yang biayanya lebih rendah, tetapi performanya sama dengan sistem atau teknik lain yang komersial. Artinya kita menciptakan sebuah produk, sistem atau teknik yang biayanya rendah tapi performanya tetap tinggi. Dan ini juga dianggap sebagai sebuah penelitian yang memiliki novelty. Kawan-kawan semua, 5 hal ini adalah teori tentang masalah bagaimana cara mendapatkan novelty dalam sebuah penelitian. Bisa jadi dari 5 strategi ini tidak semuanya cocok dengan bidang studi kawan-kawan. Artinya tidak semuanya bisa jadi cocok. Tapi saya yakin bahwa 1 atau bahkan lebih dari 5 strategi yang kita tawarkan ini barangkali ada yang cocok dengan bidang studi kawan-kawan. Dan ini baru sekedar teori tentang masalah bagaimana cara mendapatkan novelty dalam sebuah penelitian. Di video-video yang akan datang kita akan bahas lebih jauh lagi tentang masalah novelty. Kita juga akan tunjukkan contoh-contoh penelitian yang sudah ada tentang bagaimana caranya agar
agar penelitian kita itu memiliki novelty. Oke kawan-kawan, jadi sekilas seperti itu pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan Anda belajar sesuatu dari video ini. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar dan nantikan video-video kita selanjutnya. Karena kita akan bahas lebih jauh tentang masalah penelitian di video-video yang akan datang. Itu saja video kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Salam.